Waktunya tergantung penanganan dan kebijakan setiap negara tentunya. Karena hingga saat ini, hanya China dan Korea Selatan yang sudah mulai berada di fase ini, di mana sudah mulai tidak ada lagi tren penambahan jumlah kasus dan berangsur-angsur mulai menghilang. Ini adalah fase di mana mereka yang mampu bertahan akan menjadi sosok yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya, baik secara fisik maupun psikologi. Betapa minimnya pengetahuan kita mengenai apa yang akan kita hadapi beberapa bulan ke depan. Begitu kecil kesadaran masyarakat kita tidak hanya untuk orang lain, bahkan dirinya sendiri sekalipun. Sungguh saya tidak meragukan keimanan kalian. Namun jika bukan untuk diri sendiri, setidaknya lakukanlah untuk keluarga atau orang tua terkasih kita yang tidak layak menerima ancaman ini. Begitu juga dengan para pahlawan medis yang selalu ada di garda terdepan. Mereka juga punya keluarga yang menunggu di rumah dan ingin tetap hidup. Jadi jangan pernah menganggap sepele ancaman ini. Saya merasa sangat perlu mengingatkan hal ini sedini mungkin kepada semuanya, supaya kita tidak menjadi Italia kedua atau bisa saja bahkan melampaui Italia, khususnya selama kita masih punya waktu. Ingat, penyesalan dari sebuah keputusan itu tidak akan pernah dapat kita ulangi. Namun keempat fase tadi masih belum seberapa, karena semua ancaman yang ada di fase 2 selama beberapa bulan ke depan ini masih salah satu dampak yang terlihat secara biologis saja, di mana impact-nya lebih cepat berlalu. Tahukah kalian bahwa masih ada dampak selain dampak biologis yang punya dampak jauh lebih panjang, yaitu dampak perekonomian? Ini sekaligus menjelaskan kenapa negara kita tidak mungkin melakukan lockdown. Selain dari segi demografis negara kepulauan yang sangat sulit untuk di-maintain, penyumbang perekonomian terbesar negara kita adalah para UMKM hingga lebih dari 60% di Indonesia, yang sangat bergantung pada income harian. Mau pada makan apa anak istri kalau seluruh aktivitas income hariannya ditutup serentak? Dan kita nggak sedang membicarakan waktu 1-2 minggu aja, tapi bisa beberapa bulan bahkan mungkin sampai tahun depan. Begitu juga dengan dampak psikologis terhadap iklim investasi dan keuangan global, yang tentunya sangat-sangat berdampak pada nilai tukar rupiah yang terus anjlok selama beberapa minggu ini. Dan yang dikhawatirkan jika semua semakin tak terkendali, banyak bisnis akan tutup dan PHK besar-besaran bisa terjadi dalam beberapa bulan selanjutnya. Khususnya yang ada dalam industri pariwisata, hiburan maupun jasa. Dampak dalam hal perekonomian ini jelas bakal mengguncang negara kita jauh hari setelah dampak biologis pun mulai berangsur menghilang. Ancaman ini akan meninggalkan sebuah luka yang cukup dalam dan membekas bagi negara kita. Pernahkah kamu berpikir sejauh itu efeknya bagi diri kita, orang-orang yang kita kasihi, bahkan masa depan bangsa kita? Hanya karena kita menyepelekan hal-hal yang seharusnya sederhana. Ya, itulah realita yang akan kita semua hadapi dalam beberapa bulan ke depan nanti. Sekali lagi saya tidak sedang menyebarkan ketakutan untuk semuanya, tapi kita semua berhak tahu kebenarannya, sekarang juga. Selagi kita masih punya waktu untuk memperbaikinya dan masih ada kesempatan untuk mengatur strategi melawan musuh yang semakin mendekat. Kini kita akan kembali lagi ke kisah sang raja. Setelah semua kenyataan pahit atas apa yang akan menimpa seluruh rakyat diceritakan, akhirnya pertanyaan terakhir diajukan kepada seluruh rakyatnya. Dan di sini nanti akan terjadi sebuah seleksi alam, di mana yang memilih mundur dari kenyataan akan tetap berada pada ketakutan, atau yang memilih untuk menerima kenyataan dan berkomitmen bersatu padu melawan musuh yang ada di depan bersama-sama sebagai satu kesatuan. Mana yang akan kamu pilih? Dengan semakin banyaknya orang yang berkomitmen dan melanjutkan menonton video ini, maka peluang kita untuk memenangkan pertempuran ini akan jadi semakin besar. Tadi kita sudah mengenali siapa lawan kita dan apa dampak yang bisa mereka timbulkan bagi kita semua. Kini saatnya kita mengenali diri kita sendiri sekaligus membuat strategi untuk mengalahkan ancaman ini. Kita harus berkomitmen bersama-sama secara disiplin melaksanakan strategi ini. Yang pertama, jangan pernah panik dan takut, karena kini kamu sudah tahu apa yang akan kita hadapi secara detail. Yang kedua, pastikan sudah mempersiapkan baju sirahmu sebelum maju perang, yaitu imunitas diri kita masing-masing. Karena selama imunitasmu baik, itu akan menjadi baju besi yang tidak akan mudah ditembus oleh musuh. Makan makanan bergizi yang mengandung banyak protein dan karbohidrat, tidur cukup 6-8 jam, perkuat dengan vitamin. Pastikan menggunakan masker sebagai pelindung dan sering mencuci tangan setiap ada kesempatan. Jika kamu mulai merasa radang tenggorokan dan mulai demam, berhentilah sejenak dan isolasi dirimu sementara waktu untuk keamanan kita bersama. Yang ketiga, strategi formasi social distancing. Disiplin untuk tidak berdesakan satu dengan lainnya. Pastikan jarak aman minimal 1,5 meter satu dengan lainnya. Dan sebisa mungkin bagi kamu yang tidak harus maju ke medan pertempuran, sebaiknya tetap berada di rumah masing-masing. Formasi ini akan sangat sulit ditembus oleh ancaman yang tidak terlihat dari sudut manapun. Namun untuk siapapun yang berimunitas rendah atau lanjut usia dengan umur di atas 50 tahun, sebisa mungkin usahakanlah tetap berada di rumah, karena ancaman ini lebih mudah menembus pertahanan kalian. Ini adalah persentase death rate dari survei sekitar 40.000 kasus yang ada di China. Meskipun death rate nampak kecil, tapi jangan pernah underestimate karena angkanya bisa berbeda-beda setiap negara tergantung kualitas sistem kesehatan masing-masing negara. Namun yang paling bagus dari semuanya adalah isolasi diri di rumah dan mulai bekerja dari rumah.
jika memungkinkan. Karena momen ini akan menjadi peluang yang tepat untuk memaksa bangsa kita mulai masuk ke dalam revolusi industri 4 lebih cepat lagi. Ini saatnya merangkai benang merah dari apapun pekerjaanmu, supaya terkoneksi dengan jaringan internet jika usahamu ingin terus eksis di masa yang akan datang. Jika hal ini dilakukan secara disiplin oleh semuanya, pada dasarnya sudah memberikan persentase untuk menang lebih dari 40%. Percayalah. Yang keempat, kenali lokasi penyebaran dari musuh-musuhmu. Semakin kamu menjauh dari pusat-pusat keramaian yang dapat mendukung formasi social distancing kita tadi, maka kemungkinan kamu akan terserang juga semakin minim. Kamu juga bisa melihat peta lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah daerah masing-masing. Kalian bisa ambil peta sesuai lokasi kalian masing-masing di kolom deskripsi. Jangan gegabah dan sok pahlawan ya, karena akan berakibat fatal tidak hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga keluarga bahkan seluruh kesatuan kita. Yang kelima, saling support satu dengan lainnya. Ingat, ini bukan pertempuran satu atau dua orang aja, tapi seluruh rakyat. Bukan lagi kamu atau aku, tapi kita bersama. Berhentilah mencari kesalahan pemerintah, karena sudah bukan saatnya untuk itu lagi. Ini saatnya bertindak sebagai satu kesatuan. Yang lebih kuat wajib membantu yang lebih lemah, dan yang berkelimpahan wajib menyalurkan kepada yang berkekurangan. Kita akan saling support satu sama lain. Jika memang harus turun ke jalan, yang memiliki imunitas lebih kuat bisa bantu menggantikan tugas tersebut. Dan bagi yang lebih beruntung secara ekonomi, pastikan untuk mulai berbagi kepada yang lebih membutuhkan, baik itu makanan, sembako maupun peralatan medis. Karena tidak ada gunanya jika beberapa orang melakukan penimbunan tanpa berbagi jika pada akhirnya negara ini tumbang. Pada saatnya semua yang kalian timbun akan terampas juga. Jangan rakus. Dan jika kalian melihat ada para pengkhianat bangsa seperti mereka, jangan berdiam diri. Pastikan kita semua membantu pemerintah dengan melaporkannya. Khususnya demi keselamatan para pasukan medis kita yang masih berkekurangan peralatan tempur di medan perang saat ini. Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya dibanding imun adalah iman. Ketika imun dan iman bersatu padu, saya yakin hal ini tidak akan mudah ditembus. Perkuat ibadah dan doa kita. Karena doa orang benar yang sejalan dengan kehendaknya pastilah akan dikabulkan. Kita akan terus bertahan sampai bantuan yang tidak lama lagi akan segera tiba. Tetaplah menjadi kuat, optimis dan penuh dengan pengharapan. Karena semangat yang kuat dan penuh harapan pada hakikatnya adalah sebuah vaksin alami yang sudah disediakan oleh Tuhan sebagai antibodi alami. Jangan pernah menyerah dan kehilangan harapan. Karena semakin hebat dan kuatnya sebuah pedang, ditentukan dari seberapa keras pedang tersebut ditempa dalam bara yang sangat panas. Begitu juga dengan manusia. Orang-orang hebat lahir dari seberapa keras hidupnya diuji dan tetap berdiri tegak. Dan dalam segala masalah yang kita alami seperti sebuah pedang bermata dua. Ketika di satu sisi terdapat sebuah problem, maka di sisi lainnya akan ada sebuah hikmah. Coba lihat ini. Ini adalah gambaran bumi kita sebelum dan sesudah ancaman global menyerang dunia. Berapa puluh tahun lamanya kita terus keras kepala dan menyepelekan global warming yang setiap hari, jam, dan detiknya terus menghancurkan bumi kita. Dengan kondisi lockdown di banyak negara besar selama berbulan-bulan ke depan, bumi kita yang sebelumnya demam kini terlihat semakin sehat dan optimis. Masih ingat beberapa bulan lalu ketika dunia ini dihadapkan pada ancaman perang dunia ketiga antara Amerika dengan Iran? Ini ada masalah nyata yang dialami oleh seluruh umat manusia. Bukan lagi kamu atau aku, tapi kita. Dengan mengesampingkan perbedaan demi keutuhan bumi ini. Masihkah kalian ingat kapan terakhir kali kalian menghabiskan banyak waktu bersama anak, istri, dan keluarga tercinta di rumah dan saling menguatkan satu sama lain? Saya rasa saat ini alam sedang mengkalibrasi ulang segalanya, tidak terkecuali diri kita masing-masing. Ini adalah saat yang tepat bagi kita semua untuk introspeksi dan mulai berdamai dengan diri kita, orang lain, dan hukum alam yang telah ditetapkan oleh Tuhan supaya kita berjalan kembali sesuai dengan cara yang benar. Percayalah pada saatnya nanti semuanya akan indah pada waktunya. Sama seperti sebuah badai yang telah berlalu. Selalu ada titik puncak badai sebelum semuanya reda. Dan akan selalu ada malam tergelap sebelum fajar menyongsong. Tetaplah menjadi manusia. Saya Fian, see you in the next videos.